jumpa lagi dengan kakak di Nirwanti Karina Channel. Kita bahas soal yuk yang bagian B uji kompetensi di buku paket IPA kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Jadi langsung aja buka buku kamu halaman 159. Kemarin yang bagian yang multiple choice udah kita bahas ya. Ini udah kita bahas yang 158 sampai nomor 10. Nah, hari ini kita mau bahas yang bagian B soal ISE ya. Nah, ini nanti ada 5 soal dan sebetulnya IPA itu gampang sih. Jadi langsung aja kita yuk ke nomor 1. Buah 1 memiliki genotip B besar dengan bentuk buah bulat. Sementara buah 2 memiliki genotip B kecil dengan bentuk buah lonjong. Pertanyaannya, apabila kedua buah tersebut disilangkan, berarti yang buah 1 dan 2 ya, tentukanlah kombinasi gen antara buah 1 dan buah 2 menggunakan tabel Punnett. Kemudian yang B, apabila gen B besar dominan terhadap gen B kecil, maka tentukan fenotip dari hasil kombinasi gen yang kamu lakukan. Oke, nah ini dia jawabannya. Ini tabel persilangannya, ini namanya tabel Punnett. Ini buah bulat B besar, ini buah lonjongnya B kecil. Terus anaknya keturunannya tuh ini B besar B kecil. Ini dengan yang B kecil, B besar B kecil. Kemudian B besar ini dengan B kecil yang ini jadi B besar B kecil, B besar yang ini dengan B kecil yang ini B besar B kecil. Jadi sebetulnya semuanya anaknya B besar B kecil ya. Ya, semuanya B besar B kecil. Terus karena gen B besar dominan terhadap gen B kecil, maka semuanya anaknya itu bulat karena fenotipnya B besar B kecil semua ya. Jadi semua anak atau filial 1 F1 berbentuk bulat. Oke ya, gampang. Kita masuk yuk di soal yang kedua ya. Nah ini, oke, seorang perempuan dengan genotip XHX membawa sifat hemofili menikah dengan seorang laki-laki hemofili dengan genotip XHY. Tentukan jumlah anak yang hidup dan anak yang mati. Hemofili itu adalah penyakit yang disebabkan oleh mutasi genetik. Jadi karena gennya bermutasi, maka penderita hemofili itu akan mengalami kelainan dalam pembekuan darah ya. Artinya darahnya susah membeku. Kalau susah membeku berarti ngalir terus gitu. Nah, genotip parentalnya yang perempuan XHX, yang laki-laki XHY. Kemudian fenotipnya adalah yang si ibu wanita pembawa atau wanita karier dari hemofili. Ayahnya pria penderita hemofili. Gametnya XH dan X, ada 2 ya gametnya. Ini gametnya XH dan Y. Nah, keturunannya gimana? Kemungkinan keturunannya itu ada 4. Kita gunakan tabel Punnett. Jadi ini gennya untuk ayah, ini gen untuk ibu ya. Dan di gen ibu ini XH sama X. XH sama XH, anaknya akan XH perempuan, wanita hemofili dan dia statusnya meninggal. Kenapa? Karena dia kedua kromosomnya itu dua-duanya membawa hemofili. Yang kedua anaknya laki-laki XHY ya, jadi laki-laki penderita hemofili dan hidup. Yang ketiga anaknya XHX, wanita karier dan hidup. Yang keempat anaknya normal, pria normal dan dia hidup. Jadi anaknya yang meninggal itu, keturunan yang meninggal hanya 1 kalau dia perempuan. Yang ketiganya hidup ya, dengan berbagai macam kromosomnya. Oke, soal nomor 3. Kacang biji bulat warna kuning dengan genotip B besar K besar disilangkan dengan kacang biji lonjong warna hijau dengan genotip B kecil K kecil. Jika bulat kuning dominan terhadap lonjong hijau, tentukan F1 filial 1
dan yang B filial 2 ketika F1 disilangkan dengan F1. Gampang ini adalah persilangan dihibrid ya, kita lihat. Persilangan dihibrid itu persilangan dengan dua sifat beda. Ini diagramnya. Genotip parentalnya B besar B besar K besar K besar dengan B kecil B kecil K kecil K kecil. Fenotip parentalnya biji bulat warna kuning, ini biji lonjong warna hijau. Gametnya ini B besar K besar, yang ini B kecil K kecil. Filial satunya ya udah gabungan antara mereka, jadi B besar B kecil K besar K kecil. Fenotipnya bulat kuning heterozigot. Nah, ketika F1 disilangkan dengan sesama F1, jadi filial 2 itu persilangan sesama F1, ini ya, yang ini disilangkan dengan sesamanya, ini juga sama. Jadi gametnya itu juga sama, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil, ini sama ya gametnya dengan yang satu lagi tadi. Nah, filialnya gimana? Ini kita buat diagramnya juga. Terus gamet yang laki-laki, oke, ini belum kita pisahkan, kita pisahkan dulu. Oke. Nah, untuk induk yang jantan ini ya, ini B besar K besar, tulis ini B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Terus yang induk yang betina juga sama, B besar K besar di sini, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, ini adalah anak-anaknya, ini ada 16. Oke. Jadi anaknya yang pertama itu dari sini dan ini. Jadi B besar K besar, K besar K besar, nih ya. Ini anak kedua, B besar K besar K kecil, ini anak ketiga. Kemudian ini anak yang keempat, nih dia, B besar B kecil, K besar K kecil. Begitu seterusnya, ini anak kelima. Ya, terus kemudian ini dengan ini anak keenam. Terus ini dengan yang ini anak ketujuh. Gamet ini dengan yang gamet ini anak ke-8. Terus ya, dengan yang ini anak ke-9. B besar B kecil, K besar K besar, ini ya. Kemudian anak ke-10, ini gamet ini dengan yang ini. B besar B kecil, K besar K kecil, anak ke-11 yang ini. B kecil B kecil, K besar K besar, anak ke-12 ini. Ya. Ini anak ke-13, ini dengan ini. Ya. Anak ke-14 ini ya gametnya, anak ke-15 gametnya atas dan bawah. Oke. Terus anak terakhir ujung, paling ujung, dan dia sifatnya resesif, B kecil B kecil, K kecil K kecil. Jadi bulat kuning ada 9 ya, ini oke. Bulat hijau ada 3, 1 2 3. Keriput kuning ada 3. Keriput kuning 1 2 3. Keriput hijau cuma 1 resesifnya. Oke, kita warnai yuk biar lebih jelas mana aja yang bulat kuning. Ini dia 1 3, oke. Terus ini oke, terus ini juga bulat kuning. Bulat kuning itu adalah fenotip ya. Kalau yang huruf B besar B kecil, K besar K kecil tuh genotip namanya. Oke, ini anak yang bulat kuning, keturunan yang mempunyai fenotip bulat kuning. Oke. Bulat hijau. Oke, kita pilih warnanya. Ini bulat hijau ya. Oke, terus ini bulat hijau. Satu lagi ini bulat hijau. Oh ya, ini bulat kuning, berarti yang 9 termasuk yang 9 tadi ya. Kita tandai dulu warnanya. Oke, terus keriput kuning. Keriput kuning. Oke. Kita masuk ke keriput kuning. Keriput kuning ada 3. Yang mana aja? Ini 1. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Terus terakhir keriput hijau cuma 1 yang resesif ya.
Oke, kita pilih warnanya biar nampak perbedaannya. Oke. Nah, ini dia. Jadi F2 untuk jawaban ini adalah 16 filial, 16 keturunan dengan perbandingan 3:3:3:1 fenotipnya. Ya jelas, kita masuk ke soal berikutnya. Nomor 4. Pemuliaan tanaman bertujuan untuk menyiapkan bibit tanaman unggul. Apa saja tujuan dari penyiapan bibit tanaman unggul? Tanaman unggul atau bibit unggul itu berarti sifat-sifat yang terbaik yang akan dimunculkan pada keturunannya. Sifat-sifat yang bagus-bagusnya gitu, yang paling baik di tanaman itu. Oke, jawabannya ini dia. Ada 5 poin. Tanaman lebih tahan terhadap kondisi lahan yang kering maupun kondisi lainnya. Tanaman lebih tahan terhadap hama. Kualitas hasil panen lebih bagus, yang ketiga ya. Jumlah hasil panen lebih banyak. Waktu panen menjadi lebih cepat. Nah, ini adalah sifat-sifat bibit tanaman unggul tujuannya ya. Oke, gampang. Kita masuk nomor 5. Ginjal merupakan salah satu organ tubuh manusia. Ketika masih muda, ada seseorang yang diambil ginjalnya karena suatu penyakit. Kemudian orang tersebut mempunyai anak. Pertanyaannya, berapakah jumlah ginjal yang dimiliki anaknya saat dilahirkan? Jelaskan jawabanmu. Oke, gampang. Jawabannya yang A, anak tersebut tetap memiliki 2 ginjal. Kenapa? Karena meskipun tadi ginjalnya sudah diambil dari tubuhnya, susunan genetik dalam tubuhnya itu tetap nggak berubah ya. Termasuk gen-gen pengode pembentukan ginjal pada sel-sel sperma maupun sel ovum. Nah, saat kedua orang tua tersebut itu menikah, maka gen-gen pengode ginjal dari kedua orang tuanya juga akan dimiliki oleh embrio, jadi tetap sifatnya. Selama embrio berkembang, gen-gen tersebut diekspresikan atau diwujudkan sehingga terbentuklah ginjal dalam jumlah yang normal, yaitu 2, ya, tidak berubah. Bukan berarti kalau orang tuanya dioperasi 1 hilang, kemudian anaknya hanya cuma 1, tidak, karena gennya itu tetap. Ya, jadi itu jawabannya untuk soal bagian B kita. Jangan lupa untuk klik subscribe agar kamu mendapat update video-video terbaru dari kakak. Kita nanti akan jumpa di bab 4, yaitu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti kita jumpa di sini, kita bahas konsepnya, kemudian nanti kita bahas soal uji kompetensinya. Oke, terima kasih sudah melihat video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu agar mereka juga tahu jawaban untuk pembahasan uji kompetensi ya. Terima kasih.